Saudara, ada satu keputusan yang kita harus ambil, dan ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Saya ulangi, ada satu keputusan yang kita harus lakukan sepanjang hidup kita, dan ini nggak bisa ditawar-tawar lagi. Harus. Kita buka kitab Yosua pasal pertama. Kitab Yosua pasal pertama, mulai ayat 7. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Udah? Baik. Begini kata Tuhan. Hanya berarti nggak boleh ada yang lain. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sudah suruh kuatkan, teguhkan lagi hati kita. Lalu perintah berikut, dengan sungguh-sungguh. Betapa seriusnya apa yang Papa minta terhadap kepada kita. Saya baca lagi. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sudah suruh kuatkan, teguhkan, lalu diminta dengan sungguh-sungguh. Berarti nggak main-main, berarti serius. Bertindaklah hati-hati dengan sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Masih dipesan lagi dengan serius, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tuhan berharap dalam perjalanan hidup kita, maka itu pujian yang kita nyanyikan sebelum firman tadi sangat luar biasa. Bersamamu Bapa, gak ada yang lain, harus dengan Bapa di surga. Perkenananmu, saudara, hidup kita seperti seorang yang sedang dalam perjalanan. Hari demi hari yang kita lewati, saudara harus terus maju. Hampir gak ada orang yang dalam perjalanan terus mundur, maju lagi, gak ada. Berjalan terus. Nah, dalam perjalanan ini ada satu pesan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Harus dengan sungguh-sungguh meneguhkan hati dan menguatkan hati kita. Bertindak hati-hati. Wih, ini serius. Satu ayat ini saja, tetapi di dalamnya Papa minta dengan serius, gak main-main. Anak-anak yang kalian ikut mendengar firman ini, cucu-cucu saya, ayo ikuti pelajaran ini. Saya senang, Opa senang. Ya, berapa kali Opa mengajar pasti ada cucu-cucu ngikut. Luar biasa. Kalau sejak kecil kalian membiasakan diri untuk ikut belajar dengan baik, mengasihi perintah dan firman Tuhan, wih, nanti lihat sampai engkau tua hidupmu luar biasa. Ini kebenaran yang kalian sejak masih kecil harus dengar-dengaran, harus ikuti perintah. Lihat hasilnya. Dari yang masih kecil, cucu-cucunya Opa yang mendengar ini, sampai semua kita yang dewasa. Apa akibatnya kalau dalam hidup kita menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita dengan sungguh-sungguh dan bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada kita oleh Musa, oleh hamba-hamba Tuhan lewat firman Tuhan ini.
Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Lihat hasilnya. Semuanya baca. Ayo, cucu-cucu anak-anak, baca kalimat berikut. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini jaminan yang luar biasa. Dalam perjalanan dengan taksi tadi, ada banyak, saya disusir banyak orang yang saya nggak kenal, karena mereka kenal lewat Zoom ini. Nah, salah satu yang bertanya, mudah-mudahan saudara bergabung, ya, yang bernama Pudu. Begini, kalau hidup ini betul-betul mengikuti dan mentaati seperti yang tertulis ini, jaminannya ini, engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi ini jaminannya. Maka itu dalam hidup kita, saudara, bukan asuransi ini, asuransi itu, bukan bank ini, bukan bank itu yang bisa memberi jaminan. Bukan. Tapi firman Tuhan ini, lakukan itu tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara, percayalah bahwa apa yang Papa katakan kepada kita, Dia pasti menggenapinya dan Dia pasti melakukannya. Tapi syaratnya ini, serius kita memperhatikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka kalau kita dengan serius melakukannya, jaminannya seperti ini. Terima kasih Papa untuk hal itu. Nah, dari semua yang berhasil di dalam perjalanan hidup mereka, ternyata kuncinya sama. Selalu mengikuti perintah yang sudah tertulis. Coba kita urut, mulai dari Nuh. Berarti sebelum Abraham. Saudara, kalau kita lihat Nuh, ya pasti kagum. Saya aja tiap kali memikirkan tentang Nuh, itu luar biasa. Saudara bayangkan, Tuhan minta dia buat bukan perahu atau getek, tahu getek atau rakit, kapal yang besar. Di mana zaman Nuh hidup, transportasi air belum ada. Bayangkan, gergaji belum ada, paku belum ada, lem itu kan lempengan-lempengan kayu ditumpuk begitu dipasang, nggak bisa bayangkan, belum ada. Alat-alat navigasi untuk pelayaran belum ada. Coba bayangkan. Kira-kira kalau Nuh model kita sekarang, jawab apa? Ketika Tuhan, ya kita percaya Tuhan, Nuh juga percaya Tuhan, tapi permintaannya untuk buat kapal segede itu, saudara masih ingat berapa bulan kapal itu berlayar dan gak tahu kemana? Bayangkan, bahaya gak itu? Woi, sangat bahaya. Yang dibawa bukan binatang kelinci, kucing, tupai. Yang dibawa binatang yang gede-gede. Dan gak cuma binatangnya, baca baik-baik makanan mereka. Gak bisa bayangkan. Orangnya cuma 8. Masih ingat? Ngurus begitu berapa tingkat kapal itu. Gak bisa bayangkan. Maka itu renungkan, kok bisa Nuh melakukan itu? Ternyata modalnya ya cuma Yosua 1 ayat 7 tadi. Coba kita lihat Kejadian 6 ayat 22. Ya, Kejadian 6 ayat 22. Ya, ada kalimat yang jelas. Apa itu sebelahnya? Oh, lalu Nuh bagaimana?
melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukan. Maka kapal besar itu jadi. Keluarkan, garis bawahi satu kata penting yang cuma 5 huruf. Tepat. Gak boleh meleset, gak boleh melenceng ke kiri, ke kanan, tidak. Tepat. Wih, ini luar biasa, saudara. Tepat. Lagi sekali anak-anak, mungkin ini cucu-cucu waktu kalian dewasa, pas nggak ketemu kalian lagi. Tapi kalau kalian sejak masih kecil ini taat kepada Tuhan lewat papa mamamu, dengarkan nasihat mereka, tepat, yakin kalian pasti sukses. Karena ini janjinya. Maaf, jangan tersinggung. Nuh gak pernah sekolah perkapalan, betul tidak? Nuh gak pernah belajar buat kapal, langsung karena perintah yang Yahweh Tuhan berikan kepada Nuh, dan Nuh tepat melakukannya. Kejadian 12 ayat yang ketiga, ya, Kejadian 12 ayat yang ketiga. Maaf, ayat yang keempat, saya salah. Ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Yahweh kepadanya. Lalu saya ulangi, pergilah Abram seperti yang difirmankan Yahweh kepadanya. Saudara, inilah kunci keberhasilan Abram. Bahkan kalau ada di antara saudara yang belajar antropologi, saudara akan dibuat heran, dibuat kagum, dibuat seperti nggak percaya. Yang belajar antropologi, ya, sadar nggak? Inilah karena ketaatan Abraham. Satu-satunya bangsa di dunia, lagi sekali, satu-satunya bangsa di dunia yang bisa diketahui asal usulnya dari satu orang, itu cuma bangsa Yahudi, orang Israel. Dan asal muasal titiknya orang Yahudi ini yaitu dari Abram. Gak ada bangsa manapun di dunia yang bisa diketahui asal usulnya dari satu orang selain orang Israel. Kenapa? Karena ketaatannya. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Yahweh kepadanya. Saudara, ini gak main-main. Dampak dan hasil ketaatan itu luar biasa. Tuhan, tolong kami semua untuk tetap taat. Gak ada pilihan lain. Hebat. Maka itu ayo kita menjadi pelaku firman. Yusuf bisa jadi orang hebat sama karena dia taat. Maka itu dalam hidup ini saudara, mendengar Tuhan berbicara, mengikuti petunjuknya, mengikuti peraturan dan perintahnya, itu sungguh-sungguh luar biasa. Nah, tapi ini masalahnya, kita ini sering bandel. Betul enggak? Kita sering maunya sendiri. Hari ini mau tidak mau
kita harus mengambil keputusan untuk mentaati. Maka itu dalam hidup Yusuf kita tahu, apapun yang terjadi, sepahit apa, semenderita apa, Yusuf tidak pernah menyalahkan. Dengar, sepahit apa yang dia alami, semenderita apa yang dia rasakan, dia tidak pernah menyalahkan orang-orang yang faktanya, yang nyatanya menyakiti, menghancurkan masa depannya. Ini kan luar biasa. Maka itu ketika dia ketemu kakak-kakaknya, dia bisa bicara, bukan kamu yang menjual aku ke Mesir, tapi Tuhan yang menyuruh aku mendahului kamu. Orang Jakarta bilang ini gila. Jelas-jelas mereka yang menjual. Kok bisa? Yusuf berkata, bukan kamu, tapi Tuhan. Maka itu kalau masih ada di antara kita yang ikut belajar saat ini, saudara pernah dirugikan, saudara pernah ditipu, bahkan sampai habis-habisan, lakukan perintah Tuhan. Ampuni. Awas yang bilang kok enak, awas ya. Harus diampuni. Ayub bisa dipulihkan luar biasa dari kehancuran keluarga, bisnisnya bisa anaknya mati semua. Kapan dia dipulihkan? Setelah dia mengampuni orang-orang itu. Jadi ini perintah, lakukan. Oke, yang belum tahu supaya tahu. Kejadian 45 ya, ayat yang kelima. Coba kita lihat Kejadian pasal 45. Jadi nggak usah menyalahkan, nggak usah. Selama pandemik ini saya mengikuti banyak berita, banyak hal. Ada orang-orang yang marah dengan seseorang karena dianggap dia yang nulari virus itu ke keluarganya. Stop, jangan nyalakan siapa-siapa. Ya, ampuni. Jangan dendam, jangan benci, jangan menuduh, belum tentu. Karena virus itu ada di mana-mana. Kejadian 45. Maaf, saya tunggu dulu. Mulai ayat yang kelima. Kejadian 45 mulai ayat yang kelima. Sebentar. Begini Yusuf berkata, tetapi sekarang, oh tunggu, ya lihat ayat 4 dulu, maaf ayat 4. Dia mengakui, ya ayat 4, maaf. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Coba lihat. Dia sadar. Yusuf masih ingat. Dia nggak lupa. Mereka 10 kakak ini menjual. Maka itu diucapkan. Tapi ayat 5. Tetapi sekarang, wih, ini luar biasa. Maka itu hari-hari yang penuh kesulitan hidup karena pandemik ini atau karena macam-macam, stop. Saudara tidak mengampuni, bahkan membenci orang-orang yang menipu, merusak, menghancurkan hidup saudara, menghancurkan bisnis saudara. Stop. Seperti Yusuf, dia taat. Bukankah itu perintah Tuhan Yesus? Berkatilah musuhmu, doakan orang membenci kamu. Wih, itu hukum yang luar biasa, yang dunia nggak bisa terima. Tapi itu perintah. Lagi sekali jangan lupa Yosua 1 ayat 7 tadi. Ulang-ulang terus. Ayat 5. Tetapi sekarang,
Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Wih, saudara, maaf ya, Yusuf sepertinya sudah pikun ya, istilah saya. Ya masa dia lupa? Lalu kenapa? Siapa yang menjual dia ke Mesir? Kok bisa dia berkata kepada mereka 10 orang kakaknya itu yang menghancurkan, yang merugikan, yang membuat hidupnya menderita, bisa berkata, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Diulang lagi. Pengulangan ini bukan untuk mengungkit, tapi untuk menyadarkan. Karena kamu menjual aku ke sini. Ingat toh Yusuf? Tetapi ini dia. Sebab untuk memelihara kehidupanlah. Nah ini loh. Orang yang taat pada hukum Tuhan, yaitu hukum kasih, ampuni, ampuni. Terima kasih Bapak. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, renungkan. Baca nanti Kejadian 41. Ya, waktunya. Kelaparan di Mesir zaman itu melanda seluruh dunia. Kalau gak ada Yusuf, orang Mesir pun punah. Karena 7 tahun gak ada hujan. Bayangkan, gak ada yang bisa dimakan 7 tahun. Ngerti gak? Israel pun pasti punah, mati semua. Maka itu Yusuf bisa berkata, untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Lihat ayat 6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Bagaimana gak punah manusia di bumi ini? Karena Yusuf ada kehidupan yang terpelihara. Ayat 7, saudara lihat. Inilah ketaatan Yusuf. Inilah iman yang luar biasa. Lagi sekali, Yosua 1 ayat 7. Renungkan itu. Kejadian 45 ayat 7. Maka Tuhan telah, bukan akan, menyuruh aku mendahului kamu, menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Lihat imannya ayat 8. Jadi kakak-kakakku, nah ini yang gilanya Yusuf itu, karena ketaatannya. Jadi kakak-kakakku, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, menjual aku ke sini, tetapi Tuhan. Ada satu kalimat yang saya selalu katakan dan berikan, baik itu anak-anak saya, baik itu saudara-saudara saya, teman-teman saya, kenalan-kenalan saya yang bukan Kristen sekalipun. Setiap kali saya mendengar ada di antara yang saya kenal dinyatakan positif COVID, langsung saya telepon, saya kuatkan mereka dengan senyum. Puji Tuhan, begitu kamu menang, darahmu jadi obat banyak orang.
Saudara, maka itu suatu hari di bulan Oktober tahun yang lalu, saya lupa tanggal berapa, tapi saudara bisa cari di webnya Metro TV. Suatu siang saya lagi santai, loh tiba-tiba ada berita apa di Metro TV bulan Oktober tahun lalu. Judulnya begini, darahku obatmu. Hah? Apa itu? Ingat saudara, satu-satunya manusia di dunia yang berkata bahwa darahku menyembuhkan, membebaskan, mengampuni kan cuma Tuhan Yesus. Nah, ini di Metro TV kok ada acara darahku obatmu. Saya ikuti. Ternyata semua orang yang dinyatakan positif COVID dan sudah sembuh, plasma darahnya itu bisa menyelamatkan orang. Masih ingat 400 cc yang diambil dari darah orang yang pernah positif COVID itu bisa menolong 2 nyawa. Luar biasa. Maka itu jangan takut. Nah, itulah saya berkata gobloknya si setan. Dia memberi penyakit, tapi Tuhan membalik jadi obat. Woi, itu luar biasa. Inilah prinsip kerajaan surga. Maka kalau dunia bisa berkata, darahmu yang pernah positif itu menyembuhkan banyak orang, terpujilah Tuhan untuk itu. Jadi ini kehebatan Tuhan kita. Kita harus bersyukur. Jadi sekarang mau hidup seperti Yusuf, walaupun gak ada kata seperti Nuh tepat melakukan, seperti Abraham melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tapi Yusuf hidupnya luar biasa, punya dampak yang besar untuk menyelamatkan dunia ini. Tanpa ketaatan Yusuf untuk mau ke Mesir, ngeri, Israel punah. Inilah cara Tuhan memakai hidup kita untuk kita menjadi berkat buat banyak orang. Kalau saudara ingat Kemah Tabernakel, itu gedung gereja pertama di dunia, kalau saya pakai istilah gereja, yang dibangun oleh Musa. Kemah sembahyang orang Yahudi itu spektakuler, saudara. Walaupun cuma dari tenda, tapi cara buatnya, kalau saudara baca kitab Keluaran, detailnya, rincinya, benang-benangnya pun Tuhan tentukan. Timbangan-timbangan setiap logam yang dipakai dirinci semuanya. Kain-kain yang dipakai dari kulit lumba-lumba, dari kain tenunan, itu warna-warnanya pun ditentukan semuanya. Woi, luar biasa. Kayu-kayu akasia, dari kayu ini, kayu itu, ukiran-ukirannya semuanya diatur. Dari tenda, pagar sekeliling, sampai pintu gerbangnya, halamannya, ruangan kudus, ruangan maha kudus. Wih, luar biasa. Nggak mungkin mampu manusia bisa buat itu di zaman ini. Nggak mungkin. Kok bisa itu terjadi? Mari kita lihat Keluaran 25 ayat 40. Keluaran 25 ayat 40. Karena Musa taat. Keluaran 25 ayat 40. Tuhan luar biasa. Pegang firman ini. Dan ingatlah Musa, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Luar biasa. Jadi Musa mengerjakan semuanya itu enggak asal-asal. Papa mengajak Musa naik ke gunung.
Di situ diberikan detailnya, rinciannya. Orang Jawa bilang jelimet, saudara. Complicated. Dan Musa mengerjakan semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan Yahweh Tuhan kepadanya di atas gunung itu. Keren ya? Maka itu saudara, hasil ketaatan itu luar biasa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ikuti semua ketetapan, peraturan, hukum yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kalau kita mengikuti, hasilnya itu luar biasa. Oh, hebat Bapa kita di surga. Di dalam perjalanan iman kita, biarlah kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi sungguh-sungguh kita mentaati apa yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Keberhasilan Daud juga sama, karena dia taat. Kita lihat 2 Samuel pasal yang ke-5. 2 Samuel 5 ayat yang ke-25. 2 Samuel 5 ayat 25. Ini kunci kemenangan Daud dalam berjalan bersama dengan Bapa di surga. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Yahweh kepadanya. Maka ia memukulkan orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Yahweh kepadanya. Haleluya. Saudara, semua kita, termasuk ingat ya, cucu-cucunya Opa, dengar ini. Kalau sejak kecil kalian membiasakan diri untuk taat, hidup kalian sampai tua nanti tidak ada kegagalan yang berarti, tapi keberhasilan, keberuntungan yang akan kalian terima karena kalian taat. Melakukan apa saja, berbuat apa saja seperti yang diperintahkan Yahweh kepada kita. Maka kalau dalam kehidupan kita melakukan itu, oh, dahsyat dampaknya. Hidup ini luar biasa. Tuhan pasti dipermuliakan lewat kita semuanya. Nggak ada kegagalan yang berarti dalam hidup kita. Maka itu dengan serius kita mengambil keputusan untuk tetap taat kepada Dia. Inilah yang Tuhan rindukan atas kehidupan kita. Perjalanan seberat apapun, perjalanan hidup sesulit apapun, pendakian perjalanan kita serumit apapun, asal itu perintahnya dan kita serius mengerjakannya, maka yang sulit, yang rumit itu jadi biasa. Bukan gak jadi sulit, gak jadi rumit, tidak, tetap sulit, tetap rumit. Tapi bedanya kita jadi mudah mengatasi semuanya itu, karena ada peraturan-peraturan yang kita taati, yang kita ikuti. Terima kasih Papa untuk peraturan-peraturan itu. Maka itu saudara, cintai firman Tuhan lebih daripada apapun juga. Kalau dalam hidup kita sejak muda, sejak masih kecil, mencintai firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, sampai engkau tua, hanya ada keberhasilan, keberuntungan. Maka itu pemazmur menulis, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar minta-minta roti. Enggak mungkin.
Keturunan orang benar gak mungkin ditinggalkan, karena orang tuanya mentaati firman Tuhan. Ini serius. Maka itu tidak ada ruginya kalau kita perjalanan hidup mentaati apa yang Tuhan katakan. Kita lihat buktinya. Yesaya 48 mulai ayat 17. Yesaya 48 mulai ayat 17. Lihat firman Tuhan ini. Papa, kami mengambil keputusan mulai hari ini untuk sungguh-sungguh hidup mentaati apa yang Tuhan percayakan. Beginilah firman Yahweh penebusmu, yang Maha Kudus, Tuhan Israel. Akulah Yahweh Tuhanmu, satu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Dua, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Anak-anak, perhatikan. Bagi orang tuamu pasti ada dua hal ini juga yang papa mama katakan. Satu, mengajar engkau. Dua, menuntun engkau, menunjukkan jalan. Lihat ini. Nah, dalam bahasa Indonesia ada kata sambungan yang bagus. Orang yang gak mau diajar itu bukan bodoh, tapi jadi kurang ajar. Maaf, betul tidak? Itu dalam bahasa Indonesia. Orang yang gak mau diajar, orang yang menolak pengajaran, bukan cuma bodoh, maaf, tapi kurang ajar. Saya percaya gak ada seorang pun di antara kita suka dikatakan kamu kurang ajar. Gak ada. Karena itu kalimat yang tidak baik. Maka itu kalau Bapa di surga mengajar dan menuntun kita, sebetulnya gak berat. Cuma dua hal kok. Ayat 18. Sekiranya, saya kagum pada Bapa di surga. Saudara perhatikan kata sekiranya. Coba renungkan. Ini yang luar biasa. Apanya? Ternyata Papa di surga gak suka memaksa. Gak suka. Terserah kita. Maka itu dia menggunakan kata sekiranya. Terserah. Papa, engkau sungguh baik. Sekiranya. Jadi tergantung kita. Engkau memperhatikan perintah-perintahku. Sekiranya loh. Berarti terserah. Pilihan ada di tangan kita. Mau mentaati atau tidak, itu hak kita. Tapi apa yang terjadi kalau saudara dan saya mentaati, menuruti? Lagi sekali ingat Yosua 1 ayat 7. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Papa, terima kasih. Yang cuma dua tadi loh saudara. Mengajar dan menuntun. Nggak banyak. Sekiranya kita memperhatikan perintah-perintahku, kata Papa, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Yang kedua, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Terima kasih, Pak.
Saudara percaya tidak? Kalau damai sejahtera kita, bukan damai sejahtera Tuhanmu, munya huruf kecil. Saya ulangi, saudara percaya kalau damai sejahtera kita itu seperti sungai gak pernah kering, dan kebahagiaan kita itu terus menerus ada seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maaf, percaya tidak? Ini lebih daripada kekayaan yang mau berapa miliar, berapa triliun rupiah sekalipun. Kebahagiaan kita dan damai sejahtera kita nggak bisa ditukar, nggak bisa dibeli dengan uang dan materi yang lain. Simpan firman ini. Hebat sekali. Maka itu lagi sekali anak-anak, engkau perhatikan ya, cucu-cucu, perhatikan. Kalau sejak kecil engkau taat, sejak kecil engkau nurut, hasilnya damai sejahteramu, kebahagiaanmu itu lebih daripada kekayaan apapun, gak akan habis-habis. Tapi yang lebih penting dari semuanya itu, lihat ayat 19. Siapa yang akan mewarisi ketaatan kita? Saya ulangi, dari semua itu bukan cuma untuk kita, kebahagiaan kita, damai sejahtera kita, bukan. Perhatikan firman ini saudara. Siapa yang akan mewarisi? Siapa yang disebut pertama ayat 19? Keturunanmu, anak cucu kita. Terima kasih Bapak. Papa Mama, wajar sebagai Papa Mama itu mikir warisan apa ya yang akan kita tinggalkan untuk anak-anak nanti. Tapi hari ini Papa Mama, kita dapat hal yang luar biasa. Izinkan saya berkata begini. Fakta. Tidak sedikit orang tua kaya raya warisan jadi malapetaka buat anak cucunya. Betul atau tidak? Maaf saya berkata, anak-anak sih biasanya baik, tapi mantu-mantu belum tentu. Maaf ya, jangan tersinggung. Hari ini Papa Mama dengarkan firman ini. Ternyata warisan terbaik bukan tanah, bukan deposito, bukan pabrik perusahaan, bukan. Tapi warisan yang terbaik untuk anak cucu kita adalah ketaatan kita kepada hukum-hukum Tuhan. Maka keturunanmu akan seperti pasir, anak cucumu seperti kersik banyaknya. Enggak cuma jumlah yang banyak, tapi lihat kalimat terakhir ayat 19. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Wow, ini luar biasa. Kalau nama keturunan kita, anak cucu cicit kita dan seterusnya tetap eksis, tetap nyata di hadapan Tuhan, tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan, berarti
dari generasi ke generasi, anak, cucu, cicit, semua keturunan, orang yang takut akan Tuhan, yang menggenapi Yosua 1 ayat 7, mereka tetap eksis, tetap ada di hadapan Tuhan. Berarti itu generasi yang sangat diberkati oleh Tuhan. Jadi bukan warisan harta benda, kekayaan ini, kekayaan itu, bukan. Malah jadi rebutan. Tapi wariskan kebenaran ini. Dan itu yang dikatakan pemazmur. Dulu aku muda, sekarang aku sudah tua, dan aku belum pernah melihat anak cucu orang benar minta-minta roti. Tidak. Karena ketaatan kita. Maka itu suami istri yang masih rajin bertengkar, ini kok gak enak betul, bertobatlah, hiduplah penuh damai, supaya anak cucu kita. Bagi anak-anak, putuskan rantai kutuk itu. Maaf, kalau kalian sekarang sudah remaja, sudah pemuda, sudah dewasa, dan kalian melihat hidup orang tua dan kakek nenekmu, maaf, kacau balau, hari ini ambillah keputusan. Mulai dari aku, kesalahan ini harus aku putus, dan hiduplah dalam generasi yang baru. Maka kalau nanti kalian menikah dan hidup taat seperti ini, maka anak cucu kalian, cicit kalian, semuanya tetap nyata, tetap eksis di hadapan Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan untuk memberkati kita semuanya, di mana sepanjang hidup kita akan tetap berhasil, tetap akan beruntung. Roh Kudus tolong kami supaya kami betul-betul mentaati. Kita sekarang belajar yang terakhir dari hidup Tuhan Yesus. Ternyata sama. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan apa-apa dari dirinya sendiri. Dia melakukan semuanya itu karena dia melihat Bapanya bekerja. Bayangkan, Tuhan Yesus saja tidak pernah mengerjakan apa-apa dari dirinya sendiri. Kita lihat Yohanes pasal 5 ayat yang ke-20. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-20. Bayangkan, Tuhan Yesus saja gak berani maunya sendiri, tetapi mentaati, melakukan apa yang Bapa tunjukkan kepada dia. Ayat yang ke-20. Sebab Bapa mengasihi anak. Terima kasih. Kasih Bapa kepada kita pun anak-anaknya sama. Sebab Bapa mengasihi anak, dan Bapa menunjukkan kepada anaknya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Saudara, jangan anggap remeh kata sendiri. Tahu nggak arti kata yang dikerjakannya sendiri? Wih, ini keren sekali. Artinya Bapa tidak pernah mewakilkan kepada yang lain. Bapa kerjakan sendiri. Saya ulangi lagi. Sebab Bapa mengasihi anak, dan Ia, Bapa itu, menunjukkan
kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Saudara bisa bayangkan kan? Ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Dia yang adalah Tuhan pun tidak berani maunya sendiri. Dia melihat apa yang Bapaknya kerjakan sendiri, baru dia ikuti. Dengan kata lain, kalau Tuhan Yesus tidak melihat Bapaknya kerja apa-apa, ya dia diam. Betul enggak? Semua yang Yesus Tuhan kerjakan karena dia melihat apa yang Bapaknya kerjakan. Bahkan lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Ini yang mengherankan. Mari kita belajar. Kalau Tuhan Yesus saja taat seperti itu, siapa kita berani sembarangan? Betul tidak? Siapa kita? Dan lihat hasilnya. Lihat kalimat terakhir. Sehingga kamu menjadi heran. Gampang untuk mengerti ini. Apa itu? Segala sesuatu yang kita kerjakan karena rutinitas, pasti tidak akan melihat orang. Enggak pasti orang-orang enggak akan merasa heran. Maaf. Kenapa? Ya sudah tahu. Itu lagi. Tetapi kalau saudara dan saya selalu taat, mengikuti peraturannya, mengikuti petunjuknya, mengikuti ajarannya, mengikuti tuntunannya, mengikuti pengarahan Bapa di surga lewat kuasa Roh Kudus. Yakinkan diri, pasti orang-orang yang melihat kita menjadi heran. Betul tidak? Karena apa yang Bapa buat lewat kuasa Roh Kudus tidak pernah ada pengulangan untuk yang sama kedua kali. Tidak ada. Maka itu hebat yang tercatat di kitab suci kita. Mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan tidak pernah terulang kedua kali dengan cara yang sama. Keren gak itu saudara? Berarti selalu ada yang baru. Tidak membosankan. Oh saudara, kalau mulai hari ini kita hidup dalam ketaatan ini, dalam keseriusan, mengikuti semua perintah-perintahnya, percayalah, dampak hidup kita karena ketaatan itu akan memberkati, mempengaruhi, memulihkan banyak orang yang ada di sekitar kita. Sungguh itu luar biasa. Sebelum kita tutup pelajaran ini, kembali ke Yosua 1 tadi ayat 7. Dan nanti hamba Tuhan Saudara Andre berdoa untuk kita semuanya. Saudara perhatikan Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa,
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Haleluya. Hebat ya. Gak ada ruginya untuk kita taat, maka dampaknya akan besar. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Inilah cara kita hidup yang berkenan kepada Tuhan, supaya dunia melihat Tuhan lewat hidup kita masing-masing. Haleluya. Ini bukan sekedar nyanyian, tapi ini ikrar kita. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Pak. Andre silakan.